Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi, bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Mau berdoa, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan walaupun kami masih di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Semuanya sambil menggunakan gerakan ya. Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Sentri. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, kakak sangat senang sekali boleh bertemu dengan adik-adik di dalam satu persekutuan. Dan pada pagi hari ini, kakak ingin membagikan firman Tuhan untuk kita. Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah, di mana saja berada pada saat ini, pasti sedang duduk tenang, mau belajar dari firman Tuhan. Karena itu kakak akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kakak pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik kepada kami. Sudah menolong dan memelihara kami di dalam kehidupan ini. Sepanjang 1 minggu telah kami lewati. Dan pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu. Karena kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam suatu persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan, Engkau akan memberkati firman-Mu. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya melalui firman ini anak-anak dikuatkan, diteguhkan mereka untuk percaya kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka satu ayat firman Tuhan dari Markus pasal 11 ayatnya yang ke-25. Markus pasal 11 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu berapa kalikah kamu harus mengampuni? Berapa kalikah kamu harus mengampuni? Pagi hari ini kakak akan menceritakan tentang bagaimana seseorang itu mengampuni kesalahan orang lain. Nah, dari satu cerita, ada 2 orang yang telah berbuat salah atau berbuat dosa yang berbeda, kesalahan atau dosa yang berbeda. Orang pertama, ia telah mencuri uang temannya sebanyak 5.000 rupiah. Tetapi ketika ia melakukan itu, dia menyesal sekali. Lalu dia datang kepada temannya untuk minta maaf atau minta ampun kepadanya dan mengembalikan uang yang 5.000 itu. Nah, ada lagi orang yang kedua. Orang kedua ini dia telah membunuh seorang anak laki-laki. Ini satu kesalahan yang sangat fatal, ya, satu perbuatan yang tidak baik. Dia membunuh seorang anak laki-laki. Kemudian ia ditangkap polisi. Dia dipenjarakan. Lalu ketika dia berada dalam penjara, ada seorang penginjil yang datang kepada seorang yang telah membunuh seorang anak laki-laki ini. Dia menghampirinya, lalu dia berkata kepadanya, saya datang kepadamu untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana berita tentang Tuhan Yesus. Lalu si pembunuh ini katakan, siapa dia? Seorang pembunuh. Siapa dia Tuhan Yesus? Kata si pembunuh ini. Lalu seorang penginjil ini berkata, dia adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dia yang telah menciptakan saya dan saudara. Jadi kita semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Tuhan Yesus ini. Lalu dia katakan Tuhan Yesus ini juga dia telah menjelma jadi manusia. Dia datang ke dunia ini untuk mengajar orang-orang yang ada yang hidup di muka bumi ini pada zamannya. Kemudian ia banyak melakukan mujizat. Dia menyembuhkan banyak orang yang sakit. Seperti orang buta itu bisa melihat loh. Orang tuli dapat mendengar. Orang yang bisu tidak bisa berbicara. Orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang yang sudah mati itu dapat dihidupkan kembali. Dia sangat berkuasa. Dia adalah yang luar biasa. Dan dia juga sangat mengasihi manusia. Lalu dia merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena setiap orang yang berdosa dan bersalah kepadanya akan mendapat hukuman. Hukumannya itu apa? Dia akan dilempar ke dalam api neraka. Hukuman yang kekal. Kata penginjil ini kepada si pembunuh ini. Lalu dia katakan, wow, saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin melihat bagaimana rupanya. Kata si pembunuh ini.
Tetapi adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penginjil itu berkata kepadanya, dia tidak dapat ditemui. Hanya kalau Anda mau bertemu dengan dia, Anda cukup percaya saja kepada dia. Mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percaya akan keselamatan yang diberikan Tuhan kepadamu. Lalu ia katakan, ya saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau percaya kepadanya. Lalu dia katakan, saya mau bertemu dengan orang tua anak yang telah saya bunuh, katanya. Lalu dia dipertemukan dengan kedua orang tua anak yang telah dibunuhnya. Dia minta maaf kepadanya, dia minta ampun kepadanya. Dan dia merasa lega sekali. Dan pada akhirnya si pembunuh ini menjadi seorang pemimpin Kristen yang luar biasa. Karena apa? Karena dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, adik-adik yang terkasih, dari dua peristiwa kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh dua orang berbeda ini, apakah dosa mereka itu ada yang berat atau yang ringan? Apakah dosa mereka sama? Ya, adik-adik ya, yang terkasih oleh Yesus Kristus. Dosa dan kesalahan yang dilakukan mereka adalah sama di mata Tuhan. Tidak ada perbedaannya. Sama dosanya. Karena di dalam firman Tuhan ada dikatakan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta. Semua itu sama. Tidak ada dosa yang paling keji atau tidak ada dosa yang paling kejam. Semuanya sama di mata Tuhan. Karena itu kita melihat orang pertama yang mencuri uang temannya sebanyak 5.000 rupiah itu datang kepada temannya, dia minta maaf. Uang itu dikembalikan, tetapi apa yang terjadi? Temannya tidak mau memaafkan dia. Mengapa? Karena temannya ini adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Mereka tidak mengenal apa itu pengampunan. Orang ini temannya ini tidak percaya dengan kuasa Allah. Itu sebabnya dia tidak mau memaafkan temannya yang telah mencuri uangnya. Yang 5.000 tadi. Tetapi anak yang telah mencuri uang 5.000 ini dia percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dosanya. Sekalipun temannya tidak mengampuni dia. Karena dia tidak mengenal akan pengampunan. Tetapi orang yang telah membunuh seorang anak laki-laki tadi, dia orang tua anak yang dibunuhnya, mereka memaafkan dia, mereka mengampuni dia. Mengapa? Karena orang tua ini mereka sudah percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang percaya Yesus, yang kenal pada Yesus, yang percaya dengan keselamatan yang mereka peroleh. Ketika mereka melakukan salah di hadapan Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan mengampuni mereka. Itu sebabnya orang tuanya ini mengampuni orang yang telah membunuh anak mereka. Sekalipun anak mereka tidak dikembalikan kepadanya. Nah, adik-adik yang terkasih, apa perbedaan dari orang yang pertama dan yang kedua yang tidak mau memaafkan temannya, kemudian yang membunuh ini dimaafkan? Perbedaannya adalah karena itu hanya satu. Perbedaannya mereka percaya, satu orang percaya kepada Yesus, yang lainnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal pengampunan. Tetapi yang satunya dia percaya akan ada pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni dia. Itu sebabnya dia juga mengampuni orang lain. Ya, luar biasa sekali. Nah, adik-adik yang terkasih. Lalu bagaimana dengan judul cerita kita? Berapa kalikah kamu harus mengampuni? Berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita harus mengampuni orang seberapa kali kita berbuat salah kepada Tuhan. Seberapa kali, seberapa banyaknya orang itu melakukan kesalahan terhadap kita. Sebanyak itulah kita akan mengampuni orang itu. Bukan hanya sekali, ya, bukan hanya sekali saja. Tetapi ketika dia sering-sering kali melakukan kesalahan, mungkin dia khilaf dan dia tidak menyadarinya. Waktu dia minta maaf, kita mengampuni dia. Kita memaafkan dia. Karena Tuhan kita juga demikian. Ya kan adik-adik? Tuhan kita kalau kita bersalah kepada dia, pada waktu kita sedang mencuri uang mama kita,
Tetapi kita menyadari, saya telah mencuri uang mama. Kita akui itu kepada mama, pasti mama akan memaafkan. Apalagi Tuhan, Allah kita ya. Tuhan Yesus itu maha pengampun. Dia pasti akan mengampuni kita. Pada waktu kita mungkin berbohong kepada orang tua, kita menyadarinya, kita mengakuinya. Nah, kita pasti akan menerima pengampunan itu. Nah, itu sebabnya mengampuni orang itu bukan hanya 1, 2, 3 kali saja. Tetapi seberapa banyaknya kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada guru kita, apalagi kepada Tuhan. Berapa kali kita berbuat dosa, sebanyak itulah kita memohon pengampunan dan mengampuni orang lain juga yang bersalah kepada kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimanapun kesalahan orang terhadap diri kita, tetapi kita memiliki kasih Tuhan itu dalam hidup ini. Sehingga kita dengan mudahnya untuk mengampuni orang lain. Karena kita percaya, saya juga sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi kakak percaya pada hari ini, adik-adik semua yang ada dimanapun berada pada pagi hari ini, pasti menyadari, oh iya tadi saya sudah berbuat salah. Oh tadi saya sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Satu langkah kita yang harus kita lakukan, yaitu kita minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada orang yang kita sakiti, sehingga kita juga dapat menerima pengampunan daripada Tuhan. Bagaimana adik-adik? Dapat kita terimanya dan dapat kita lakukan hal ini di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus itu sungguh baik bagi kita. Ya adik-adik yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kakak akan mengakhiri cerita ini dengan membaca satu ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayatnya yang keempat. Lukas pasal 11 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian, dan ampunilah kami akan dosa kami, supaya kami pun sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, ini jelas sekali firman Tuhan untuk kita ya adik-adik, bahwa kita memohon pengampunan dari Tuhan, seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Baik. Demikianlah firman Tuhan atau cerita pada pagi hari ini. Kakak percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan kita semua dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Adik-adik mengikuti apa yang kakak ucapkan ya. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni saya. Ajarlah saya mengampuni orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Salam. Adik-adik, kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Dan saat ini kita siapkan persembahan kita dan kita memberikan kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu, Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi
Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Bunda Alfrida pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini atas pertolongan Tuhan sudah menolong kami dari awal hingga kepada berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan melalui penyembahan kami dapat berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Anak-anak kami telah memberikan persembahan. Berkati Tuhan persembahan ini sehingga dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu, khususnya dalam mengembangkan sekolah minggu di dalam jemaat kami. Adik-adik kami yang telah memberi, Tuhan memberkati mereka semua. Berkati usaha pekerjaan orang tua daripada adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami minta kiranya Allah akan menjaga anak-anak sekolah minggu dalam sepekan ke depan, dalam mereka belajar, baik di sekolah, di rumah. Tuhan jaga pelihara adik-adik kami semua, sehingga mereka tetap dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, arahkan hatimu dan terima berkatnya. Kiranya kasih dan pimpinan daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dan kawalan Roh-Nya yang kudus akan menjaga, memelihara anak-anakku sekalian, mulai pada saat pagi hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan datang untuk menjemput kita semua. Haleluya, amin. Ya demikianlah ibadah kita hari ini adik-adik. Selamat pagi, shalom, sampai jumpa minggu depan. Dah.